Dulu saya dari umur 5 tahun itu sudah diajarkan yang namanya sholat, yang namanya ngaji itu udah diajarin tuh dari umur 5 tahun. Dan puasa juga sudah diajarin dari umur 5 tahun. Mama saya guru ngaji, jadi dia sangat ketat sekali kepada kami anak-anaknya. Jadi dari kecil itu kalau kami itu belum khatam Quran, kami itu nggak bebas main gitu. Jadi satu hari itu 2 kali kami baca Quran. Saya ingat sekali pada waktu itu setelah saya SD, jadi waktu setiap kami pulang sekolah itu makan terus disuruh ngaji, habis disuruh ngaji tidur siang, habis tidur siang nanti bangun disuruh ngaji lagi. Kadang waktu main itu kurang begitu, karena waktunya main sama teman-teman saya dan saudara saya mengaji begitu. Jadi saya ingat sekali orang tua itu mendoktrin saya itu sangat kuat sekali ya, apalagi dari suku papa saya itu memang fanatik sekali gitu. Sampai dari kecil itu saya sudah didoktrin seperti ini. Tidak ada agama yang akan masuk surga selain agama Islam. Nah, dan didoktrin juga kalau orang Islam meninggalkan agamanya, tidak sedikit pun ia mencium bau surga dan tempatnya adalah neraka jahanam. Nah, Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua teman-teman dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kali ini kita kembali melihat satu cuplikan video kesaksian rohani tentang seorang murtadin. Dan sebenarnya cuplikan video ini saya sudah pernah posting, namun video yang saya sudah posting itu tidak lengkap atau hanya sebagian. Dan kali ini saya akan kembali untuk memposting ulang dimulai dari awal supaya teman-teman mendapatkan semua inti dari kesaksiannya, di mana dalam perjalanan spiritualnya ia mengalami tantangan yang sungguh sangat luar biasa dan penghalang-penghalang untuk mengikut Kristus. Nah, teman-teman dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, awalnya hampir saja dia dipersekusi oleh keluarganya sendiri, bahkan kepalanya pun dihalalkanlah seperti itu. Supaya kita mendapatkan intinya yang lengkap, maka saya mengajak kita semua untuk menonton video ini sampai selesai. Oke, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, saya biasa dipanggil Rema. Latar belakang saya terlahir dari seorang muslim. Papa saya suku Bugis Bone. Dari keluarga besar, baru saya sendirilah yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya mempunyai 3 saudara, 2 laki-laki dan 1 perempuan, dan perempuan saya sendiri, ada abang saya dan adik saya. Saya sudah menikah, sudah dikaruniai 2 orang putra. Jadi dulu saya dari umur 5 tahun itu sudah diajarkan yang namanya sholat, yang namanya ngaji itu udah diajarin tuh dari umur 5 tahun. Dan puasa juga sudah diajarin dari umur 5 tahun. Mama saya guru ngaji, jadi dia sangat ketat sekali kepada kami anak-anaknya. Jadi dari kecil itu kalau kami itu belum khatam Quran, kami itu nggak bebas main gitu. Jadi satu hari itu 2 kali kami baca Quran. Saya ingat sekali pada waktu itu setelah saya SD, jadi waktu setiap kami pulang sekolah itu makan terus disuruh ngaji, habis disuruh ngaji tidur siang, habis tidur siang nanti bangun disuruh ngaji lagi. Kadang waktu main itu kurang begitu, karena waktunya main sama teman-teman saya dan saudara saya mengaji begitu. Jadi saya ingat sekali orang tua itu mendoktrin saya itu sangat kuat sekali ya, apalagi dari suku papa saya itu memang fanatik sekali gitu. Sampai dari kecil itu saya sudah didoktrin seperti ini. Tidak ada agama yang akan masuk surga selain agama Islam. Nah, dan didoktrin juga kalau orang Islam meninggalkan agamanya, tidak sedikit pun ia mencium bau surga dan tempatnya adalah neraka jahanam. Nah, dari situ saya karena memang saya ini terlahir dan terhisap dari keluarga Islam, jadi saya ikut aja gitu. Dan dari doktrin ya, dari perkataan orang tua saya itu membuat saya saya berprinsip bahwa agama lain itu nggak benar gitu. Agama lain itu pokoknya udah salah aja gitu loh. Dan apalagi dibilang agama di luar Islam itu kafir gitu. Setelah saya semakin dewasa, nah, saya ingat tuh waktu SMP saya sekolah di Sanawiyah, saya nggak usah sebutkan sekolahnya di mana. Nah, di situ kan semua pelajaran Islam gitu ya. Saya sempat bertanya tuh tentang ajaran-ajaran yang saya imani. Saya pulang, saya tanya sama mama saya. Saya bilang, "Mah, kok ini ya, Ma ya?
kok nikahnya boleh banyak ya Ma ya? Kok ini kayaknya nggak adil sekali bagi wanita, saya bilang gitu. Bukannya Allah itu maha pengasih, bukannya Allah itu memandang laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, sedangkan saya aja secara pribadi kalau diperhadapkan dengan seandainya nanti saya punya suami terus menikah, saya nggak rela gitu. Saya tanya sama mama, apakah mama rela? Saya bilang gitu. Terus mama saya bilang nggak rela. Nah, kalau nggak rela, kenapa harus ada ajaran seperti ini Mas? Saya bilang. Tapi dan banyak juga ajaran-ajaran lain yang saya pertanyakan, ya, yang mungkin juga pada saat ini banyak orang yang pertanyakan. Pada saat itu dari kecil saya sudah pertanyakan sama mama saya. Cuman orang tua saya bilang, udahlah, jangan terlalu banyak ditanyakan. Memang itulah ajarannya yang harus kita ikuti dan harus kita imani, begitu. Nah, karena ya jawaban seperti itu, akhirnya ya saya pun tidak lagi mencari-cari yang sampai detail, gitu. Singkat cerita, setelah saya dewasa, saya bertemu sama suami yang pertama dulu. Kami pacaran sekitar 4 tahun, pacaran dan tunangan 4 tahun, lalu menikah. Setelah menikah 2 tahun kami pisah. Saya juga tidak menceritakan secara detail mengapa kami pisah. Pada saat itu saya hidupnya kacau ya, pikiran saya juga kacau, berantakan. Saya taat dari kecil kepada Tuhan saya. Saya setiap hari ibadah dan mengaji. Bahkan sebelum ibadah saya juga baca Yasin. Sampai dulu saya hafal Yasin itu. Nah, namun saya berpikir datang kepada Allah saya, kenapa rasanya tidak ada kedamaian gitu. Saya datang sepertinya kok hati saya kosong gitu loh. Rasanya kalau saya memikirkan hidup saya, lalu saya memikirkan Tuhan saya, rasanya hati saya berdebar dan rasanya kosong gitu loh. Saya mengharapkan dengan apa yang saya alami, saya mengharap datang kepada Tuhan saya agar mendapatkan jawaban dan ketenangan. Tetapi setiap saya datang ternyata enggak gitu loh. Sama aja. Memang orang tua itu mendidik saya sangat keras dalam agama. Namun setelah saya mulai dewasa sekitar kelas 5 sampai 6 SD, saya sempat broken home ya. Karena ya di rumah itu ada masalah di keluarga sama orang tua. Akhirnya itu membuat saya punya kepahitan yang sangat kuat gitu loh, sangat besar kepahitan saya. Dan akhirnya setelah saya dewasa bertemu sama suami, saya mendapatkan kepahitan lagi. Nah, setelah saya berpisah dengan suami, saya bertemu dengan orang-orang yang salah. Saya bertemu dengan teman-teman yang rusak. Ya, jadi kalau istilahnya dalam iman Kristen itu merusak bait Allah. Orang-orang yang penuh dengan keduniawian, penuh dengan kedagingan, itu yang saya masuk pada saat saya hancur, pada saat pikiran saya kacau, saya masuk lagi ke tempat yang salah. Namun walaupun saya bergaul dengan mereka dan ikut-ikutan mereka, sempat masuk dalam kehidupan yang curam, yang gelap gitu. Pulang ke rumah saya tetap ibadah. Setiap waktunya sholat, saya tetap sholat gitu. Nah, karena saya itu dari gadis nggak pernah melakukan hal-hal yang berdosa seperti itu. Baru saya melakukan itu waktu saya pisah dari suami, saya bertemu teman-teman yang kacau gitu ya. Akhirnya saya melakukan, dan itu baru saya lakukan gitu loh. Saya dari gadis dulu nggak pernah bergaul yang aneh-aneh gitu. Nah, pada saat itu saya merasa saya berdosa sekali gitu loh. Lalu saya bilang, ya Allah, saya sholat, saya ngaji, saya nangis sama Tuhan saya. Saya bilang, ya Allah, kenapa hidup saya kayak gini? Rasanya tuh saya tuh dari kecil tuh nggak pernah merasakan bahagia gitu loh. Pengen gitu loh ngerasain bahagia, baru bahagia sebentar, setelah merasakan bahagia sebentar tidak sebanding dengan bahagia yang saya rasakan itu gitu. Setelah itu penderitaan yang luar biasa gitu loh, kepahitan yang luar biasa. Nah, lalu saya bilang sama Allah saya, ya Allah, kalau saya hidup seperti ini, pasti tempat saya di neraka. Dan saya sangat takut sekali yang samanya neraka gitu loh. Jadi dari kecil itu didoktrin tentang bagaimana menakutkannya neraka gitu loh. Nanti kalau berbuat dosa, nanti kena azab kubur lah, segala macam ya. Jadi itu membuat saya takut. Jadi saya selalu memikirkan yang namanya akhirat gitu loh. Nah, lalu saya bilang sama Allah saya, kalau begini Allah, kenapa sih kau ciptakan saya? Kalau saya hidup seperti ini, saya nggak pernah bahagia gitu loh. Saya bilang, untuk apa engkau ciptakan saya di dunia ini? Sampai saya saat itu marah. Untuk apa engkau ciptakan saya seperti ini? Engkau ciptakan saya, engkau lahirkan saya di dunia kalau saya hidup seperti ini. Yang pada akhirnya saya disakiti. Saya nggak pernah menyakiti orang lain, tetapi saya selalu disakiti orang lain, saya bilang gitu.
Kalau saya disakitin, saya nggak membalas orang lain, tetapi saya menghancurkan diri saya. Saat saya menghancurkan diri saya berbuat dosa. Saat saya berbuat dosa, tempat saya di neraka. Saya takut. Setelah beberapa bulan berkumpul kepada orang-orang yang tidak baik ya, akhirnya saya mulai sadar. Saya pikir ini nggak benar. Jadi akhirnya saya mulai menjauh dari mereka dan memutuskan kontak dengan mereka. Saya mulai buka usaha. Saya buka travel, saya buka cafe, saya buka makan kecil-kecilan dulu gitu. Nah, akhirnya saya ketemu sama suami yang sekarang setelah 5 tahun kami berpisah. Namun suami yang sekarang ini pada saat itu saya tahu dia orang Kristen begitu. Nah, karena saya tahu dia orang Kristen, ya saya nggak mau teruskan karena memang saya nggak mau begitu loh hidup dengan orang yang beda agama. Nah, namun saya sering putus, pisah, menjauh dari dia selalu mendekati saya dan selalu ingin supaya kami bersama. Lalu saya bilang, kalau seandainya kamu ingin menikah dengan saya, kamu harus masuk agama saya bilang gitu. Akhirnya dia mau, lalu dia masuk Islam, baru menikah kepada saya. Dan kami dikaruniai anak. Namun setelah beberapa bulan agak aneh gitu. Kenapa? Karena setiap saya mau ajak dia belajar ngaji, belajar sholat, dia nggak mau. Dia selalu menghindar. Dan pada akhirnya saya tahu dia itu pergi ke gereja lagi begitu. Nah, setelah saya tahu, akhirnya saya marah. Saya bilang, kenapa? Karena saya takut. Saya takut nanti kalau kami berbeda agama, itu iman kepercayaan saya tuh nggak ngajarin seperti itu berdosa begitu. Saya takut sama Allah saya. Lalu saya masih bersabar, saya masih ngajak, tapi dia tetap menolak. Kadang setiap kami dalam perjalanan dia suka putar lagu rohani begitu. Saya tetap tuh suka saya matiin. Saya bilang, kenapa sih putar lagu ini? Panas telinga saya dengarnya, saya bilang gitu. Nah, lalu pada saat itu anak kami masih bayi. Jadi kalau bayi masih baru lahir, itu di budaya orang tua saya itu selalu mengajarkan di ayunannya itu dikasih gunting, dikasih kaca, dikasih paku, dikasih penyapu, dikasih daun-daun apa gitu, buat penangkal iblis katanya begitu. Nah, jadi kalau saya meninggalkan anak saya di kamar, saya ada kerjaan di luar, masak atau apa gitu kan, saya tinggalin tuh HP saya di kamar, saya putar lagu-lagu Islam, saya putar ayat-ayat Al-Quran. Nah, suami saya juga pada saat itu tuh ada di kamar. Nah, saya melihat dia tuh kayak gerah gitu. Akhirnya dia keluar kamar. Ya, saya mengerti juga posisinya pada saat itu kan, dia itu masih berat juga sama iman kepercayaannya gitu ya. Dengan saya juga seperti menghambat iman dia. Jadi kayaknya dia itu terhalang gitu loh. Saya selalu menghambat dia gitu. Akhirnya kami pun merasa tidak harmonis lagi dalam rumah tangga. Nah, kadang kami di kamar juga merasa aneh gitu, seperti ada kuasa-kuasa yang beda di kamar kami itu. Kadang kalau kami tidur sama-sama ya, rasanya panas, badan saya ikutan panas gitu. Padahal kami sudah hidupkan AC itu udah paling dingin, tetapi rasanya AC itu tidak berfungsi. Lalu besoknya kami panggil tukang AC bilang ini masih bagus, begininya masih bagus. Tapi setiap malam itu yang saya rasakan seperti badan saya panas gitu. Lalu akhirnya saya datang sama Tuhan saya. Saya bilang ini nggak bisa, kami nggak bisa bersatu karena dia tetap mau kembali ke jalan keiman dia yang dulu. Saya datang sama Allah saya. Pada saat itu saya sudah mau memutuskan untuk bercerai sama suami karena saya takut sama Allah saya gitu. Saya datang sama Allah saya pada saat itu. Saya curhat sama Allah saya. Habis saya ngaji, ya, saya ingat tuh waktu itu tuh habis hari Jumat ya, malam Jumat, habis baca Yasin juga, saya curhat sama Allah saya. Saya bilang, ya Allah, waktu suami saya ajak untuk ikut masuk ke agamamu, menyembah engkau, begitu saya merasa senang, dibanggakan sama keluarga. Keluarga bilang, wah luar biasa, saya dipuji, dibilang karena sudah membawa orang Kristen ke agama Islam gitu ya, dan dikatakan bahwa saya sudah ada tempat di surga gitu. Lalu saya bilang sama Allah saya, kenapa setelah kami berumah tangga ternyata dia tidak seperti yang saya harapkan. Dia hanya seperti main-main gitu loh, cuma formalitas saja seperti yang saya lihat gitu. Saya bilang, ya Allah,
kan engkau yang punya kuasa atas hidup dia, engkau yang menciptakan kami. Lalu kenapa engkau nggak kunci aja hatinya, begitu loh, supaya rumah tangga kami ini bersatu, nggak berpisah, begitu loh. Tapi dengan cara seperti ini saya juga takut. Saya memang sayang sama keluarga saya, tapi saya lebih sayang kepada engkau. Karena apa? Karena engkau yang terlebih dulu dalam hidup saya. Kalau saya seperti ini, tentu saya tidak layak, begitu loh. Tentu tempat saya bukan di surga lagi, tetapi di neraka, karena kami beda keyakinan. Saya pada saat itu nangis. Saya bilang, ya Allah, saya kalau boleh nikah sekali seumur hidup. Saya bukan tipe orang-orang yang mau nikah-nikah, saya juga malu, gitu loh. Tapi apa daya saya juga nggak mampu. Kalau saya hidup disakiti, kalau saya hidup seperti ini, beda agama juga, saya nggak mampu. Saya kasihan sama anak saya yang pertama. Cukup anak saya yang pertama tidak merasakan kasih sayang kedua orang tuanya karena kesalahan orang tuanya. Masa anak saya yang sekarang harus merasakan hal yang sama? Saya sedih sekali pada saat itu. Lalu saya tidur. Nah, pas malam itu saya mimpi yang aneh. Mimpinya ini saya itu seperti di tengah-tengah awan, ya. Saya merasakan itu tuh seperti nyata sekali saya rasakan. Saya seperti melayang, ya, seperti terbang gitu loh di dalam awan. Kanan, kiri, depan, belakang semuanya putih, ya. Saya melihat ke bawah itu jantung saya itu rasanya mau copot. Rasanya benar-benar seperti nyata sekali. Lalu kemudian ada gumpalan awan bersama sinar yang terang dari jauh menghampiri saya. Dan di belakang sinar itu berkata, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Nah, dalam iman kepercayaan saya dulu yang datang di hari akhir itu Isa Al-Masih. Di dalam iman Kristen dikatakan Yesus Kristus. Nah, namun walaupun begitu, saya diajarkan Isa Al-Masih itu hanya nabi utusan, gitu. Lalu setelah saya bangun, saya berpikir, kenapa saya bermimpi yang aneh seperti ini, begitu. Lalu besoknya lagi, saat saya ibadah, saya mendapatkan penglihatan yang aneh. Saat saya berdoa, saya tutup mata dan mendapatkan penglihatan seperti saya itu berada di tengah-tengah cahaya yang terang. Lalu di depan saya seperti ada sosok terang, walaupun samar-samar, ya. Tetapi saya dilihatkan wajah yang ada di kayu salib. Saya bilang, ini Isa Al-Masih. Kenapa dia yang datang? Lalu suaranya berkata seperti ini, ada suara di sosok yang saya lihat itu. Katanya, jika engkau ingin selamat, ikutlah aku. Lalu saya bilang, ini pasti iblis, gitu loh. Ini pasti setan nih. Karena saya dari kecil itu bisa melihat makhluk-makhluk halus, gitu ya. Saya pikir ini mungkin setan. Jadi saya baca itu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Sampai habis saya baca, sekali saya buka mata, betul, hilang, gitu. Saya pikir ini pasti setan nih, gitu. Tapi kok selama ini setannya beda, gitu loh. Selama ini dari kecil saya lihat setan itu pasti hitam, terus gelap, terus punya wajah yang aneh gitu, jelek gitu. Tetapi yang saya lihat saat ini kok beda, gitu loh. Terang, terus saya itu kayak ada ketenangan gitu melihatnya. Besoknya, hari-hari berikutnya, mimpi dan penglihatan itu kok mengganggu pikiran saya. Saat saya masak, dia ada. Gambaran yang ada di kayu salib itu muncul, seperti ada di kornea mata saya. Saya nyetir, dia ada. Saya tidur, dia ada. Saya ngomong sama orang pun dia seperti ada, gitu loh. Saya bilang, kok ini aneh banget ya. Jadi saya itu dibuat penasaran. Jadi pada saat itu saya baca ini Al-Quran. Saya membaca Al-Quran itu setiap hari. Jadi kalau untuk khatam Al-Quran itu udah puluhan kali saya khatam. Nah, memang dari kecil itu kami hanya diajarkan untuk membaca dalam huruf cetak saja. Kadang untuk yang arti-artinya itu beberapa ayat yang dihafalkan saja, gitu. Nah, pada saat itu saya mulai penasaran. Jadi saya beli Al-Quran terjemahan. Saya baca. Setelah saya baca, kok ada ayat-ayat yang menunjukkan rasanya kok ayat ini udah saya baca, gitu. Tetapi kok saya baru difokuskan pada saat itu. Nah, waktu saya sholat sebelumnya, saya bilang, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar, jalan yang lurus, Shirathul Mustaqim itu, tunjukkan aku. Namun, pada saat itu juga, kok tiba-tiba saya mikir, ini kok bukan jalan yang lurus, gitu loh. Selama ini sudah puluhan kali, dan sudah nggak tahu berapa ribu kali saya sholat. Setiap saya sholat, saya selalu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Tetapi kok tiba-tiba pada saat itu, saya langsung memikirkan
ucapan saya, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Kok sepertinya apa yang saya imani sekarang itu bukan jalan yang lurus gitu loh. Saya bingung. Nah, lalu mimpi dan penglihatan saya itu seperti connect dengan apa yang saya minta begitu. Nah, namun pada saat itu saya nggak langsung mencari Alkitab, enggak. Saya tetap membaca Quran saya gitu. Di iman percayaan saya dulu itu saya baca. Lalu kok saya mendapatkan ayat-ayat yang banyak sekali mengatakan bahwa jalan yang benar, jalan yang lurus itu adalah Isa Al-Masih. Lalu untuk orang-orang yang bertakwa harus membaca Taurat dan Injil. Saya dalam iman kepercayaan saya, kalau orang nggak bertakwa itu tempatnya di neraka. Lah, saya nggak baca Taurat dan Injil berarti saya bukan orang yang bertakwa. Dan dikatakan juga jalan yang lurus, nur cahaya, kebenaran itu ada di Taurat dan Injil. Nah, bagaimana saya mau tahu jalan kebenaran? Saya tidak pernah membaca Alkitab dan Taurat dan Injil. Namun saya berpikir lagi, iya ya, bagaimana saya mau membaca Taurat dan Injil? Kan saya diajarkan untuk membenci orang Kristen. Kan saya diajarkan bahwa orang Kristen itu kafir, orang Kristen itu nggak benar, orang Kristen itu tempatnya di neraka. Saya diajarkan bahwa Taurat dan Injil itu kepercayaannya orang Kristen, walaupun di dalam Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu firman Allah, tetapi kami diajarkan sudah dipalsukan begitu. Saya membaca begitu banyak ayat-ayat Al-Quran, saya tidak bisa sebutkan ini semuanya, tapi itu akhirnya mengarahkan saya kepada saya membaca Taurat dan Injil. Nah, akhirnya saya Jadi sepertinya kayak terkapar begitulah ya teman-teman ya. Ya inilah ajaran-ajaran yang menurut saya ini perlu bijak gitu loh. Kita kalau teman-teman yang ingin murtad, yang ingin mu'alaf ya, bukan mau melarang sih tapi bijak. Oke, lanjut dulu. saya mau membeli Alkitab. Pada saat itu saya belum mengerti membeli Alkitab itu di mana. Saya search membeli Alkitab di mana. Akhirnya saya dapat toko. Tetapi pada saat itu di toko Katolik yang saya mau cari Alkitabnya itu, saya bilang Alkitab Kristen, tetapi nggak ada di situ. Hanya saya search lagi, dapat satu toko namanya Metanoia. Dapatlah saya Alkitab dan saya bawa pulang. Masih berbungkus tuh. Sampai di rumah, saya pikir ini Alkitab mungkin kayak Al-Quran gitu ya. Tapi gimana sih bacanya? Nah, pada saat saya membuka pertama itu, jujur, saya takut. Jujur, saya sampai getar gitu loh. Saya bilang, ya Allah, ampunkan saya ya Allah. Kalau ini memang jalan yang benar, tunjukkan saya. Nah, pada saat itu tuh, saya tuh penasaran sekali gitu loh. Seperti ada yang menarik hati saya untuk mencari tahu kebenaran itu gitu loh. Tapi yang saya bingung, selama ini kan saya anti banget sama orang Kristen gitu. Sampai dulu teman-teman saya tuh sering saya bully tuh yang Kristen. Saya bilang haleluya, haleluya, mungkin lu kayak buaya. Sering banget saya tuh bully teman saya yang Kristen. Saking saya itu memang udah didoktrin untuk benci orang Kristen gitu loh. Nah, kok sekarang saya baca kitabnya orang Kristen, saya bilang, tapi kok gak ada penolakan di hati saya. Walaupun pikiran saya sempat berpikir seperti itu, tetapi hati saya gak nolak gitu loh. Saya seperti ngikut aja. Nah, saat saya baca Alkitab ya, saya tidak membaca dari awal, saya buka-buka sembarangan. Tetapi ada beberapa ayat yang di situ membuat saya itu terkagum-kagum gitu. Seperti Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu saya bilang, siapa ini Bapa? Saya belum ngerti pada saat itu. Saya search di Google, apa maksud dari Alkitab Yohanes 14 ayat 6, apa maksud dari kata Bapa. Lalu di situ saya dapat mengerti, oh Bapa itu Allah. Lalu saya membaca lagi firman Tuhan seperti di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah dalam dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu saya bilang, wah, ini luar biasa gitu loh. Sekali saya searching, siapa itu dia? Ternyata Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Halo, anak itu siapa? Ternyata anak itu juga Yesus Kristus, dan Yesus Kristus juga Allah gitu loh. Wah, ini luar biasa gitu loh. Saya nggak pernah mendapatkan di kitab saya yang sebelumnya saya baca, mendapatkan ayat-ayat yang tegas yang mengatakan bahwa keselamatan di dalam Yesus itu pasti gitu loh. Akhirnya saya membaca juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati oleh dosa dibenarkan olehnya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Lalu saya pikir, apa maksud dari ayat ini? Saya searching lagi, saya cari lagi artinya. Oh, ternyata Yesus itu datang ke dunia itu untuk menggenapi firman, untuk menebus dosa-dosa.
dengan bilur-bilurnya orang yang percaya menjadi sembuh dari dosa gitu. Wah, ini luar biasa gitu. Saya sepertinya tertarik sekali gitu. Saya merasa saat saya membaca firman Tuhan itu, saya seperti terkonek dengan Allah yang selama ini saya tersiksa, saya terpuruk, saya mengalami kepahitan, saya datang kepada Allah saya saat saya sunat. Saya merasa saat saya datang Allah saya menjauh gitu loh, ngerti gak? Kayak saya itu nggak merasakan ketenangan, kedamaian yang saya harapkan dari Allah saya yang nggak ada gitu loh. Namun setelah saya membaca Alkitab, saya merasakan kedamaian, saya merasakan ketenangan. Padahal pada saat itu saya dalam keadaan yang harus memutuskan keputusan yang berat dalam hidup saya. Nah, pada saat itu saya dan suami itu sempat pisah rumah dulu gitu, karena saya memutuskan untuk berpisah gitu ya. Nah, lalu saya merasa saat baca Alkitab itu saya seperti berbicara kepada Allah gitu. Allah itu dekat di hati saya merasa begitu. Akhirnya saya penasaran, saya memutuskan, saya berkomitmen, saya harus baca dari awal sampai akhir. Jadi saya mulai pada saat itu membaca dari awal sampai akhir. Nah, saat saya membaca Alkitab itu ternyata nggak mudah, saudara. Kenapa? Karena begitu banyak rintangan yang saya hadapi saat membaca Alkitab. Pertama dari sosial media ya. Sosial media itu sangat menghambat saya sekali. Nanti kalau saya lihat misalnya Instagram, saya melihat TikTok, nanti saya lupa baca Alkitab gitu loh. Saya rasa itu salah satu tipu-tipu muslihat iblis gitu loh. Lalu besoknya lagi saya mulai lagi baca Alkitab, mulai mata saya ngantuk, seperti ada apa yang bergelantungan di mata saya gitu loh. Berat sekali mata saya, padahal saya awalnya sebelum baca Alkitab itu segar-segar aja badan saya. Nah, setelah saya membaca baru satu pasal, ngantuk, saya pergi ke kamar saya tidur. Namun anehnya setelah di tempat tidur saya nggak ngantuk lagi, hilang ngantuk. Nah, tapi setelah itu saya terus lagi datang. Nah, saya berdoa pada saat itu ya, saya belum berdoa di dalam nama Yesus, saya berdoa di dalam iman kepercayaan saya masih gitu. Saya bilang, ya Allah, saya tahu ini pekerjaan iblis, tolong bimbing saya, tolong bimbing saya minta kekuatan dari Allah. Saya berdoa gitu, minta kekuatan dari Allah. Lalu besoknya lagi saya baca lagi. Nah, yang anehnya saya baca itu kok saya seperti melihat bayangan yang jorok-jorok gitu loh. Kok saya melihat jorok-jorok ini ya? Saya pikir, wah, ini pekerjaan iblis itu luar biasa untuk menghalangi saya untuk membaca kebenaran dan mengetahui kebenaran gitu. Tetapi saya tetap bertekad untuk membaca. Saya bilang, saya nggak tahu kebenaran gitu loh. Saya merasa seperti apa yang ada di Alkitab ini ada kebenaran gitu loh. Akhirnya saya berdoa, terus berdoa. Akhirnya keesokannya saya semakin kuat dan saya semakin penasaran, saya semakin semangat baca Alkitab. Sampai-sampai saya kalau baca Alkitab itu sampai 1:30 malam. Nah, lalu itu kejadian saat saya mendapatkan mimpi dan penglihatan itu terjadi di bulan 9 2019. Nah, setelah beberapa bulan saya membaca Alkitab, saya mulai pengen tertarik ke gereja gitu. Apa sih yang dilakukan orang di gereja begitu ya? Akhirnya saya pergi ke gereja. Dulu saya berpikir apa yang dilakukan orang di gereja itu nyembah setan, saudara. Saya pikir itu yang dilakukan mereka. Nah, sampai saya di sana kok beda dari apa yang saya pikirkan. Saya bertemu orang-orang yang baik di sana. Lalu waktu saya pertama kali di gereja, saya ingat betul saat itu lagi perjamuan kudus. Pada saat itu saya belum mengerti perjamuan kudus, cuma disuruh ambil roti sama ada air gitu kecil. Lalu saya pergi ke atas ke balkon. Nah, saya pas di balkon itu duduk di paling depan. Lalu saya memperhatikan orang-orang di sekeliling. Setiap datang orang begini tutup mata berdoa. Saya pun berdoa pada saat itu. Saya awalnya bergetar juga datang ke sana. Saya bilang, ya Allah, ampunkan saya, ya Allah, tunjukkan saya jalan yang benar. Lalu mulai ibadah itu mulai menaikkan pujian penyembahan. Setiap pujian penyembahan yang dinaikkan itu saya melihat orang-orang bersukaria, bertepuk tangan, menyanyi. Saya bilang ini bukan nyanyian biasa gitu loh. Seperti ada kuasa begitu yang menjamah hati saya. Saya merasa seperti ada ketenangan, kedamaian. Saya bilang ini loh yang selama ini aku cari gitu loh. Ini loh yang selama ini aku cari tapi nggak aku dapatkan. Kok aku baru merasakan di sini? Rasanya itu gimana ya? Selama ini tuh tersiksa, pengen cari kedamaian tapi tidak dapat. Tiba-tiba pas pergi ke gereja mendapatkan rasa itu, rasanya gimana gitu loh. Senang, sukacita sekali. Saya sampai menangis setiap kata-kata dari nyanyian yang dinyanyikan itu. Saya bilang ini seperti kisah hidupku gitu loh. Saya bilang tanpa saya sadar air mata saya itu meleleh, menangis keluar sendiri, tidak bisa saya tahan. Sampai saya nangis itu terseduh-seduh gitu loh.
saya merasa saya seperti ada Tuhan di situ. Saya merasa seperti Tuhan ada bersama saya. Tuhan mengambil beban-beban hidup saya. Saya merasa seperti free. Saya merasa seperti ringan hidup saya, tidak memikirkan hal-hal dunia, tidak memikirkan masalah yang ada di dalam hidup saya. Setelah itu, setelah pendeta khotbah, mulai itu perjamuan kudus. Saya disuruh mengangkat roti. Sebelum perjamuan kudus dimulai, saat itu diputar di LCD tayangan bagaimana Yesus disalibkan. Nah, pada saat itu saya melihatnya sedih sekali gitu. Kenapa begitu siksa sekali, ini salah sih kak, saya bilang kok kayak gini banget gitu. Saya nggak pernah melihat sebelumnya melihat video seperti itu, video Yesus disalibkan. Kok rasanya hati saya sedih, hati saya rasanya apa ya, saya merasakan saya tuh di posisi dia gitu loh. Dia dipakaikan mahkota duri sampai berdarah-darah kepalanya, dicambuk dengan cambukan yang ada durinya sampai badannya tercabik-cabik, darahnya tertumpah, ditombak pakai tombak itu di lambungnya, tangan kakinya dipaku, begitu disiksanya, dia diseret, dibawa kayu. Saya bilang, saya nangis saat itu. Ya Tuhan, saya bilang, ya Allah, saya bilang, kok orang ini tega banget melakukan ini sama dia. Nah, setelah selesai video itu, mulai disuruh angkat roti. Saya ingat banget tuh dikatakan, inilah tubuhnya yang diserahkannya bagi kamu. Peringatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah roti. Lalu waktu saya makan roti itu, saya seperti apa ya, kunang-kunang gitu loh. Pandangan saya seperti kunang-kunang. Saya seperti mau pingsan. Lalu mulai lagi mengangkat anggur yang dikatakan itu sebagai darah perjanjian yang baru. Lalu saya minum, anehnya gini, saat saya minum, anggur itu masuk di leher saya, kok sepertinya anggur itu punya kuasa yang besar, seperti menghancurkan atau menarik keluar kuasa yang ada di dalam tubuh saya gitu loh. Dan akhirnya tubuh saya itu nggak mampu menahannya. Lalu dikatakan saya pingsan. Saat saya bangun, dibilang sama volunteer di sana, saya pingsan. Lalu saya bilang, apa ini? Ini bukan roti dan anggur biasa. Ada kekuatan, ada kuasa yang besar di dalam roti dan anggur ini. Namun setelah saya minum roti dan anggur itu, ada hal yang berbeda saya rasakan begitu. Nah, singkat cerita sampai pulang ke rumah, saya akhirnya semakin penasaran membaca Alkitab, dan saya juga akhirnya sering pergi ke gereja. Nah, waktu saya pulang, akhirnya suami juga telepon saya untuk kami sama-sama lagi satu rumah, dan suami membujuk saya lah untuk kami tidak berpisah. Nah, waktu suami di rumah, kami tidur, besok paginya bangun. Nah, jadi suami itu dulu pernah sekali bilang sama saya membahas tentang Yesus. Namun saya bilang, lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Jangan pernah membicarakan Tuhanmu bersama aku. Aku nggak mau gitu loh. Saya bilang, kalau kamu berbicara sekali lagi, kita pisah. Nah, pada akhir itu dia nggak berani lagi berbicara. Nah, anehnya, waktu kami mulai bersatu lagi, satu rumah, kami bangun tidur pagi, dia bangunin saya. Dia bilang, mah, terserah deh mama mau marah apa enggak. Dia menyampaikan tentang mimpi dia gitu loh. Dia bilang, tadi malam papa mimpi, papa juga nggak berani bilang ini Tuhan, tetapi ada sosok yang saya sepertinya itu Yesus katanya gitu. Dan berkata, kabarkanlah berita keselamatan itu kepada orang yang di sampingmu, katanya begitu. Nah, namun suami ini belum menceritakan keselamatan itu. Dia belum tahu bahwa saya ini sudah mempelajari. Saya masih sembunyi-sembunyi karena saya masih gengsi gitu. Lalu kenapa dia bilang terserah deh mama mau marah apa enggak, karena tadinya itu sebelumnya kan dia pernah nih saya ancam, kalau kamu ngomong tentang agama kita pisah gitu lah. Saya bilang, kok apa yang dia mimpikan ini kayak seperti connect up dengan mimpi dan penglihatan saya. Akhirnya saya suruh dia ambil Alkitab, coba diambil Alkitab, saya bilang gitu, bersumpah di atas Alkitab, karena saya tahu dia kalau dia berbohong diperhadapkan dengan Alkitab, dia nggak akan berani tuh. Kalau dia bohong, dia nggak akan berani angkat Alkitab. Kalau dia angkat berarti dia benar. Akhirnya baru dia mau angkat, saya bilang stop, saya cuma ini aja gitu. Lalu nggak jadi, saya bilang simpen aja. Lalu saya ceritakan mimpi dan penglihatan saya, dan saya juga cerita bahwa saya sudah mulai baca Alkitab. Akhirnya dia nangis, dia peluk saya, dia bilang, mama tahu nggak, selama ini papa sudah banyak menyimpan kesaksian-kesaksian, menyimpan video-video tentang bagaimana bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi belum dia beritakan video itu, Tuhan sudah tangkap saya. Tuhan yang langsung bekerja. Nah, karena dia bilang selama ini dia selalu mendoakan saya. Akhirnya kami
sedih, kami nangis bersama. Lalu saya bilang, tapi tunggu dulu dong, saya bilang, saya kan belum menerima Yesus, saya baru belajar, saya bilang, saya belum selesai baca Alkitab, saya mau selesaikan dulu, saya mau tahu dulu bagaimana kebenarannya, saya bilang gitu, saya baru belajar, saya bilang. Jadi akhirnya itu kejadiannya itu sudah bulan 12 ya. Saya juga sudah masuk dalam perjanjian baru baca Alkitabnya. Nah, bulan 12 2019 itu abang saya nikah. Nah, nikahnya itu jaraknya dari tempat tinggal saya sekarang sekitar 6 jam. Kami berangkat satu mobil bersama saya, itu ada mama, ada adik, ada calon ipar, ada baby sister, ada anak saya 2, suami dan saya. Saya posisinya duduk di depan bersama anak saya yang pada saat itu masih umur 2 tahun. Sebelum berangkat saya sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya pejamkan mata, namun saya mendapatkan penglihatan yang aneh. Saya melihat mobil yang kami kendarai itu terjadi kecelakaan, mobil muter 3 kali menguasai semua jalan. Namun saat terjadi itu tidak ada orang yang lewat. Lalu saya bilang, Tuhan, apa ini maksudnya? Namun setelah saya berdoa, saya tidak menceritakannya kepada siapapun karena saya takut mereka nanti khawatir. Nah, di perjalanan suami saya juga pada saat itu belum bertobat ya. Jadi dia kalau bawa mobil itu ngebut sekali. Nah, di pertengahan perjalanan, mobil yang tadinya tuh laju dalam keadaan laju kencang, full gas diinjak ya. Karena di luar kota itu agak sepi pada saat itu, jadi ngebut gitu. Nah, waktu mobil itu dalam kecepatan yang kencang laju full, ban mobil di belakang meletus, tinggal velgnya. Bayangin dalam keadaan laju ban mobil itu tuh bergoyang begini, mobil bergoyang sampai tinggal bunyi velgnya itu berdesing, bunyinya kuat sekali. Dan apa yang saya lihat itu betul-betul terjadi. Sampai saya bilang, ya Tuhan, kenapa yang saya lihat ini betul-betul terjadi Tuhan? Kalau memang Engkau Allah yang benar, Engkau betul-betul Allah yang hidup, tolong selamatkan saya, maka saya akan mengikuti Engkau dan seumur hidup saya akan melayani Engkau. Lalu mobil itu muter, betul ya, ini aspal, ini mobilnya muter gini, menguasai semua jalan seperti yang saya lihat. Dan pada putaran yang ketiga, suami yang tadinya masih bisa mau membenarkan setir, pada putaran yang ketiga itu sudah tidak bisa lagi mengendalikan setir. Mobil itu udah benar-benar mau kebalik. Kami semua sudah miring begini. Lalu suami melepaskan setir dan dia megang kursi jok dan dia pejamkan matanya, pegang kuat-kuat. Saya melihat semuanya pun di belakang sudah pada pegangan yang kuat tutup mata. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang tadinya sudah miring begini, ya, badan udah bergerak miring. Kok saat saya ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus 3 kali, mobil itu bisa-bisa langsung stop. Padahal mobil itu waktu mau miring itu mau terbalik itu masih dalam keadaan yang laju. Tiba-tiba mobilnya stop. Seperti ada tangan yang besar yang berkuasa mengembalikan mobil itu, seperti mobil itu langsung stop gitu. Dan itu luar biasa gitu. Saya bilang, itu saya rasakan mujizat yang luar biasa. Kalau pada saat itu bukan pekerjaan Tuhan, kami semua mati, kami semua terlempar dari mobil, sudah babak belur semua, hancur. Saya pada saat itu merasakan begitu besarnya kasih Tuhan menyelamatkan hidup saya dan keluarga saya. Saya nggak ngerti kalau kemarin itu kami semuanya mati. Saya sudah di neraka. Karena saya belum mengerti diri saya dibaptis. Sungguh saya mengucap syukur sekali akan itu. Saya tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Saya sampai menangis pada saat itu, semuanya akan menangis. Sisa cerita pulang dari acara, saya pergi ke gereja, saya datangkan untuk baptisan. Namun pada saat itu, bulan 12 itu karena sudah akhir bulan, baptisan sudah lewat. Dan yang dijadwalkan lagi, bulan Januari 2020 itu ada baptisan. Akhirnya 26 Januari 2020 saya baptis. Jadi sekarang sudah 2 tahun 3 bulan saya mengikuti Yesus. Nah, saat saya dibaptis, sebelum mengikuti pengajaran dulu, saat saya dibaptis itu saya merasakan sedih sekali. Saya ingat tuh lagu waktu saya dibaptis, ada lagu sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
biasa. Saya meneteskan air mata, saya nangis gitu. Saya merasakan begitu banyak sekali dosa-dosa saya, sepertinya saya nggak layak gitu. Lalu saat saya masuk di kolam, saya didoakan, lalu saya keluar dari air, saya seperti merasakan ada sesuatu yang lepas dari diri saya. Sepertinya ada kuasa-kuasa kegelapan yang selama ini ternyata ada di tubuh saya, dan saat saya dibaptis itu seperti terangkat lepas. Jadi kalau ada orang berkata mengikut Yesus lahir baru seperti bayi yang baru lahir, itu saya rasakan gitu loh. Saya seperti sebelumnya yang tadinya saya merasa saat saya mendengarkan lagu itu sebelum dibaptis itu saya merasa saya banyak dosanya. Setelah saya dibaptis saya merasa saya free, saya bebas, saya seperti dosa itu nggak ada di diri saya gitu. Saya merasakan ada Tuhan di sini, saya merasakan Tuhan dekat, seperti ada kuasa di dalam diri saya yang masuk pada saat itu saya itu keluar dari air. Ini luar biasa. Pada saat itu saya belum mengerti bahwa orang itu ada kuasa Roh Kudus. Saya masih belum berani pada saat itu menyatakan kepada keluarga saya bahwa saya sudah menjadi pengikut Kristus, karena saya masih berpikir saya belum siap begitu. Memang pada saat itu saya bilang sama Tuhan, selesaikan dulu saya membaca Alkitab. Setelah saya selesai membaca Alkitab dan saya sudah tahu bagaimana tentang kekristenan, jadi sehingga kalau orang tua saya tahu, saya sudah siap, saya sudah punya, kalau mereka bertanya, saya sudah tahu dan saya bisa menjawab. Namun setelah selesai membaca Alkitab, saya masih kompromi gitu. Saya masih takut, aduh bagaimana kalau orang tua saya tahu, aduh gimana kalau saudara saya tahu, gimana kalau teman-teman saya tahu. Saya juga masih ada pekerjaan yang masih berhubungan sama teman-teman di luar yang semuanya itu rata-rata muslim. Kalau mereka tahu bagaimana gitu. Masih banyak pikiran saya pada saat itu. Namun firman Tuhan lagi-lagi menginsafi saya, membuat saya bertobat. Firman Tuhan pada saat itu yang saya baca, Yesus berkata, jika engkau tidak mengakui aku di depan manusia, maka Bapa di surga juga tidak akan mengakui engkau. Waduh, saya bilang, Tuhan ampunkan saya bertobat Tuhan, saya mau mengakui engkau, saya tidak tahu Tuhan ampunkan saya. Saya bilang, untuk apa saya dibaptis kalau saya tidak mengakui dia? Ampunkan saya Tuhan. Akhirnya saya mulai membuka diri, saya mulai membagikan firman-firman Tuhan di sosial media. Nah, itu cara saya untuk supaya orang tahu. Akhirnya keluarga, orang tua, teman-teman tahu, mereka bertanya. Lalu saya bilang saya sekarang sudah menjadi pengikut Kristus. Tentu banyak pro dan kontra. Nah, pada saat itu mulai orang tua saya tahu, nelpon saya, mama papa nelpon saya, suruh saya ke rumah. Saya ke rumah, saya pada saat itu cuma pergi sendiri, ya. Pecah sampai di rumah itu pokoknya ribut. Namun saya sudah mengerti, karena firman Tuhan yang saya baca semua itu sudah menguatkan saya. Mengikuti Yesus, memikul salib, ada harga yang harus saya bayar. Jadi pada saat itu orang tua papa saya mengomongkan saya tentang Al-Quran. Saya buka dari Al-Quran, dari hadis, dari tentang bagaimana kok bisa ada sertifikat remaja, dan begitu juga dari Alkitab. Saya bongkar semuanya. Akhirnya papa saya nggak bisa lagi jawab. Saya bilang, kenapa begini, kenapa? Saya nggak usah jawablah di sini. Pada saat itu saya pakai uang mama saya cukup banyak untuk usaha saya. Lalu pada saat itu tuh COVID ya, jadi kerjaan tuh stop. Mama saya juga tahu pada saat itu, orang tua saya juga tahu. Lalu mereka berkata, karena kamu sudah menjadi orang Kristen, kamu bukan anakku lagi. Aku tidak pernah melahirkan anak kafir, katanya gitu. Jadi saya sudah tidak ada anak lagi. Dan orang tua saya bilang, uang yang kamu pakai 3 hari juga harus ada. Kalau tidak ada, pertumpahan darah terjadi, karena darahmu sudah halal untuk dibunuh, kata papa saya. Saya pada saat itu nggak punya uang. Saya katakan, mama dan papa tahu keadaan saya nggak punya uang. Saya cuma ada cukup untuk makan saja. Tetapi mama harus tahu, Allah saya Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa, yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saya, tidak akan pernah meninggalkan anaknya, tidak akan pernah mempermalukan anaknya yang berhak kepadanya. Saya percaya sebelum waktu yang ditentukan, Tuhan akan sediakan. Akhirnya saya pulang, sampai di rumah saya nangis. Di depan orang tua saya nggak nangis. Saya kuat, saya tahu Roh Kudus kuatkan saya. Tapi saat saya datang kepada Tuhan, sesuatu yang mustahil bagi saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Besoknya nggak makan waktu lama, besoknya ada yang nelpon, kami mendapatkan pekerjaan dan Tuhan sediakan itu. Ini saya kasih sama papa saya. Jadi mereka pun bingung, heran-heran juga. Lalu setiap hari mereka tuh selalu, papa saya terutama nelpon saya
terus untuk saya kembali ke agama saya. Lalu saya bilang, "Pak," dia bilang, "ini pasti suamimu nih yang ngajak-ngajak kamu nih. Kurang ajar katanya, aku bunuh kalian berdua," katanya gitu. Lalu papa saya bilang, "Saya sudah asah parang." Papa saya itu ada kelompok yang, ya tahu ya, saya nggak bisa sebutkan, itu kelompok keras. Dan itu ada teman-temannya banyak di situ. Dan dia bilang sudah hubungi teman-temannya untuk membunuh kami. Papa saya bilang begini, "Pasti suamimu yang ngajak." Saya bilang, "Bukan suami. Kalau suami saya yang ngajak, saya lebih baik kehilangan suami saya." Ini umpama, kehilangan suami saya daripada saya kehilangan Tuhan. Lebih baik saya mati daripada saya kehilangan Tuhan. Karena bagi saya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lalu papa saya bilang, "Kalau gitu cerai aja kamu sama suamimu," katanya gitu. Tidak ada alasan saya untuk meninggalkan Allah saya, karena dialah jalan keselamatan. Tidak ada juga alasan untuk saya meninggalkan suami saya, karena kami sama-sama satu iman, kami sudah dipersatukan dalam satu iman di dalam tubuh Kristus juga. Saya bilang begitu. Kalau dulu saya bilang, ya dalam kepercayaan saya dulu ya biasa, orang cerai, kawin cerai biasa. Saya bilang, wong di ajaran iman kepercayaan saya dulu nikah juga boleh 4 kali, saya bilang gitu. Tetapi beda Pak, jangan samakan iman kepercayaan yang saya anut dulu. Sekarang iman kepercayaan saya sekarang nikah cuma boleh satu seumur hidup sekali, saya bilang gitu. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh ada yang memisahkannya, saya bilang gitu. Jadi saya nggak mau Pak berpisah sama suami saya bilang gitu. Lalu akhirnya saya berdoa, saya minta Tuhan Roh Kudus jamah hati orang tua saya, tenangkan orang tua saya, karena tadinya mau bunuh saya nih. Saya bilang, patahkan kuasa-kuasa iblis yang ingin membuat orang tua saya berbuat dosa. Lalu apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Padahal saya tahu tuh papa saya orangnya pasti kalau dia bilang mau lakukan, pasti lakukan, karena dia bugis keras gitu. Nah, lalu saya berdoa hari-hari itu. Saya ambil puasa juga. Jadi ini nih pengalamannya. Puasanya, dulu saya juga melakukan puasa ya. Bahkan dari umur 5 tahun kami sudah diajarkan puasa. Tetapi saya merasa puasanya di Kristen itu beda gitu loh. Nah, puasanya di Kristen itu bukan suatu aturan gitu loh. Puasanya Kristen itu puasa yang memang itu nggak ada paksaan. Itu kalau kita mau melakukan puasa itu pure dari hati kita sendiri. Kita datang memang untuk kemuliaan Tuhan. Datang untuk, misalnya seperti saya pada saat itu saya berpuasa untuk Tuhan, saya mau keluarga saya dipulihkan. Habis itu Tuhan firman berkata, satu orang bertobat si rumahnya pun akan diselamatkan. Saya percaya Tuhan, firman-Mu akan digenapi dalam hidup saya. Saya berdoa seperti itu, saya ambil puasa juga. Saya mau hidup saya semakin dekat sama Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan saya berdoa juga untuk orang tua saya begitu. Nah, firman Tuhan berkata, jika engkau berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka memakai air mukanya, gitulah ya bahasa saya. Tapi firman Tuhan berkata, jika engkau berpuasa, cucilah mukamu. Jangan sampai orang melihat bahwa engkau berpuasa. Hanya Bapa yang di tempat tersembunyi saja yang tahu bahwa engkau berpuasa. Wah, itu keren gitu loh. Jadi saya dulu juga berpuasa, teman-teman saya ya di Muslim juga dulu. Puasa itu seperti apa ya? Saya melihatnya seperti paksaan gitu loh. Itu aturan gitu loh. Jadi kalau aturan itu seperti paksaan. Nah, sedangkan di firman Tuhan berkatakan Tuhan, kalau kita berpuasa nggak boleh ada yang tahu. Jadi artinya tidak menjadi aturan gitu loh. Nah, dulu saya melihat teman-teman saya nanti keluar gitu ya, mereka pada makan. Nanti kalau udah sampai di rumah mereka bilang puasa gitu. Itu lucu banget. Itu nampak sekali, kelihatan sekali kalau mereka puasa itu dengan keterpaksaan gitu. Nah, kadang dulu saya itu kalau puasa, wih heboh. Nanti buka di mana nih, bukber di mana nih. Lalu kalau ada teman yang di luar Muslim gitu ya, terus makan di depan kita bilang, wih kok ini tidak menghargai orang puasa. Dalam hati saya, kok berpuasanya saya dulu gitu ya. Saya mengingat-ingat yang dulu waktu saya ambil puasa saat saya sudah menjadi orang Kristen. Saya bilang, puasa saya dulu kok banyak cari gara-gara ya gitu loh. Orang makan depan kita salah. Wah, orang nanti pokoknya di luar orang buka warung, nanti orang tuh makan, saya bilang, tidak menghormati orang puasa. Kok puasa minta dihormati gitu loh. Beda gitu loh sama setelah saya tahu firman Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Setiap hari saya berpuasa, saya minta kuasa Tuhan, saya berdoa, saya percaya doa saya itu bekerja. Akhirnya setelah 4 bulan orang tua saya tahu saya menjadi orang Kristen. 4 bulan setelah itu keluarga saya dipulihkan. Saya pergi ke rumah mama saya, walaupun pada saat itu saya langsung dicaci maki, saya dihina. Ngapain kamu ke rumah? Saya mau salam, tangan saya ditepis, pokoknya macam-macam.
Dan itu berulang kali saya dapatkan. Saya bilang sama mama saya, setiap dia berkata seperti itu, saya nggak sakit hati, saya nggak marah. Saya cuma bilang, saya datang ke sini mah karena saya rindu sama mama. Walaupun kita sudah beda agama, tidak ada yang bisa memisahkan hubungan antara saya dan orang tua saya. Saya tetap anak orang tua saya, dan orang tua saya tetap menjadi orang tua saya, walaupun kita beda keyakinan. Saya bilang gitu. Saat saya sampai ke rumah mama saya, papa saya sakit, mukanya udah pucat, katanya udah beberapa hari itu diare sampai 1 hari itu puluhan kali, dan lambungnya juga kambuh, dia nggak bisa makan. Dia tinggal berbaring, mukanya pucat pasi, udah kayak orang mau mati. Saya bilang, papa ini nggak bisa, papa harus bawa ke rumah sakit gitu. Nah, karena pada saat itu saya juga sibuk nemenin mama saya belanja, saya suruh adik saya yang pergi bawa. Tapi kata papa saya sekarang lagi minum obat herbal, jadi biarkan obat herbalnya itu bekerja dulu, katanya gitu. Baiklah, saya bilang. Nah, di perjalanan saya mengantar mama saya belanja, kok tiba-tiba muncul di hati saya, doakan bapakmu, katanya begitu. Akhirnya saya pulang ke rumah. Terus sampai ke rumah, malam mau tidur, kok diingatkan lagi di hati saya, doakan bapakmu gitu. Saya masih, udah saya biarin, saya masih kompromi dulu gitu. Nah, besoknya saya jemput lagi mama saya, udah mendekati hari H. Nah, bawa mama saya belanja. Nah, pulang dari belanja, saya lihat papa saya makin parah. Saya bilang, papa harus ke rumah sakit, nggak bisa ini dibiarkan. Papa saya bilang, ya kalau hari ini masih sakit, papa ke rumah sakit, belum sembuh, papa ke rumah sakit, katanya. Nah, saya pulang, sampai baru di teras rumah, masih di rumah orang tua saya, mau pakai sendal, muncul ya kuat di hati nurani saya, doakan bapakmu. Aduh, saya bilang, kalau memang ini kehendakmu Tuhan, jangan buat saya malu Tuhan, kau harus sembuhkan dia saat saya mendoakan. Saya bilang, tunjukkan kuasamu kepada orang tua saya bilang. Lalu saya masuk, saya lihat dulu nih di sekeliling saya, dekat-dekat papa saya, ada palu nggak, ada pentungan nggak. Saya takutnya nanti pas saya ngomong mau doain dipukul gitu saya. Jadi kan saya juga harus berhikmat. Lalu saya lihat udah aman, di samping nggak ada apa-apa. Saya ngomong sama papa saya, Pak, saya doakan di dalam iman kepercayaan saya ya Pak, di dalam nama Tuhan Yesus. Papa mau? Kalau papa mau, saya doakan. Papa saya bilang, iya, katanya. Papa di bagian mana yang sakit? Ditunjukkannya di perutnya. Lalu saya tumpang tangan, saya doa. Saya nggak lama-lama di dalam nama Tuhan Yesus, berbeda Tuhan menyembuhkan. Saya bersuara mendoakannya. Lalu saya bilang sama papa saya, udah Pak, papa udah sembuh, Tuhan Yesus sudah sembuhkan papa. Saya bilang, saya pulang dulu ya Pak. Saya bilang, pulang sampai ke rumah, berdering telepon. Lalu adik saya bilang, Kak, papa nggak jadi dibawa rumah sakit. Kenapa dek? Udah sembuh. Tuh udah cabut-cabut rumput katanya di depan. Hah? Saya bilang, wih, haleluya, dalam hati saya, ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan baru kali itu saya mendoakan bisa orang tua saya sembuh. Jadi baru kali itu juga saya mendoakan orang sembuh gitu loh. Saya merasakan luar biasa gitu loh. Puji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi teman-teman dan saudara sekalian, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka ia tidak akan pernah membiarkan orang-orang pilihannya teraniaya oleh apapun. Pasti Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Oke teman-teman, demikian dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman, supaya banyak orang yang bertobat melalui kesaksian rohani yang ada ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.